Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati jamaah subuh, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita sampai pada saat ini tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kajian kita pada hari ini tentang miqat al-haji wal umrah. Miqat haji dan umrah. Miqat itu secara harfiah diartikan batas. Jadi ada batas. Kalau kita akan masuk kepada miqat, berarti masuk pada batas, ya. Secara syar'i, secara istilah adalah tempat atau waktu yang telah ditentukan untuk ibadah tertentu. Karena itu nanti miqat itu akan berkaitan dengan tempat, batas tempat dan batas waktu. Batas tempat itu nanti akan ditentukan di tempat mana seseorang harus mengambil miqat untuk melakukan ihram haji atau ihram umrah. Jadi miqat itu Bapak Ibu ada kaitannya dengan ihram. Miqat yaitu tempat atau waktu di mana seseorang harus berpakaian ihram atau seseorang memulai berihram. Itu yang dimaksud dengan miqat, yaitu batas waktu atau tempat. Kalau miqat untuk kita Indonesia yang akan naik haji atau umroh itu adalah ya Lamlam. Yang Lamlam itu adalah sebuah daerah yang ada di Yaman. Jadi kita nanti kalau dari sini lurus, kemudian menjelang masuk Jeddah, kita akan miring sedikit, baru masuk ke situ. Miqat bagi kita itu nanti adalah ya Lamlam, karena kita berada di wilayah ada di belakangnya Yaman. Bagi mereka yang gelombang pertama, itu gelombang pertama, miqat mereka itu adalah Bi'ir Ali. Jadi tempat memulainya seseorang untuk waktu, batas untuk waktu dan tempat bagi jamaah haji kita yang gelombang pertama itu Bi'ir Ali. Nah, itu contoh. Dalam kaitan dengan ihram haji itu, kata buku ini, wala yajuzu lil insani ayyujawizal miqat illa muhriman bihajjin aw umratin. Seseorang tidak boleh melewati batas, itu melewati batas, kecuali mereka dalam keadaan berihram haji atau umrah. Maka kita kalau sudah dari sini berniat haji gelombang kedua, maka seseorang tidak boleh melewati batas ya Lamlam itu. Ini jadi persoalan. Ya Lamlam itu ada di darat, kita di atas udara. Jadi persoalan.
Saya lebih condong untuk menggunakan Jeddah sebagai miqat. Karena itu ada fatwanya MUI, disitulah kita mulai batas untuk berihram, baik batas waktu maupun batas tempat. Sehingga tidak heran bapak-bapak kalau naik haji, orang dari sini sudah siap berihram, pakaian ihram. Kemudian sampai Yalamlam dia berniat di atas pesawat sebagai batas waktu dan tempat untuk berihram. Saya Jeddah. Ada kawan saya waktu tahun 94, dia sama istri, saya sama istri naik haji. Kemudian diumumkan oleh pramugari pesawat, Bapak Ibu yang akan naik haji silakan untuk siap-siap, karena kita akan melewati miqat Yalamlam. Wah, semua orang berpakaian. Ada yang belum pakaian ihram, ganti pakaiannya dengan pakaian ihram. Yang sudah dari sini, sudah berihram dari sini, tinggal niat. Nah, kawan saya ini datang sama saya, Pak Tib, kita berihram. Kenapa mau berihram sekarang? Ya ini sudah diumumkan, karena kita lewati miqat Yalamlam untuk berihram. Saya bilang tidak, saya di Jeddah. Kalau ente mau silakan. Ente mau silakan. Terus dia ke belakang lagi, sebentar lagi dia datang lagi. Berarti ayo kita berihram. Ya sudah, ente pakai ihram aja, saya enggak. Saya punya keyakinan bahwa Jeddah itulah tempat yang memenuhi syarat untuk miqat. Nah, kenapa? Memang miqat Jeddah itu tidak disebutkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena pada masa hidup beliau itu Jeddah itu adalah tempat yang tidak dilewati oleh siapapun. Siapa yang mau lewat di laut? Jeddah itu kan pinggir laut. Siapa yang mau lewati Jeddah? Tidak ada. Karena itu Nabi tidak menyebut. Saya bilang sama dia, seandainya sekarang Rasulullah ada, Rasulullah menunjuk Jeddah sebagai miqat ihram haji dan umrah yang pertama. Yalamlam itu disebutkan adalah bagi mereka yang ini. Satu, yang kedua, Rasulullah tidak pernah berihram di atas pesawat. Rasulullah berihram di daratan, karena di daratan yang ditunjuk oleh Nabi itu adalah tempat memenuhi syarat. Situ ada kamar mandinya, ada airnya, ada ininya. Nah ini bagi mereka yang mau mengambil Yalamlam sebagai miqat, bagusnya dari sini berihram, berpakaian ihram. Ketika nanti masuk yang Yalamlam tinggal niat ihram. Niat ihram itu tidak mengganggu. Suatu ketika ada jemaah dari Surabaya. Itu teman saya yang petugas kloter jemaah haji. Itu ketika diumumkan akan melewati miqat ini pesawat, orang-orang yang belum berihram, berpakaian ihram itu ke belakang. Katanya itu ada suaminya, ada istrinya menutup dengan kain untuk membuka celana kan. Ini tadi kan pakai celana ke atas. Semua orang ke belakang. Katanya pesawat itu oleng. Diumumkan oleh para pramugari, semua jamaah kembali ke tempat duduk masing-masing. Bisa bayangkan, orang bergerak di atas pesawat itu membahayakan jamaah-jamaah yang lain. Akhirnya apa? Mereka tidak jadi miqat di atas pesawat. Karena ada satu kelompok jamaah, katanya itu KBIH, kelompok ibadah haji dan umrah, itu memerintahkan semuanya harus berihram sekarang. Nah, itu kesulitannya. Jadi Jeddah itu adalah miqat yang didasarkan pada fatwa MUI Indonesia. Saya lebih setuju itu. Baik, kita lihat. Jadi kalau ada seseorang yang melewati miqat, maka dia tidak boleh melewati itu. Jika dia melewati miqat itu tanpa berihram haji ataupun umrah, wajib dam. Nah, itu.
Jadi kalau jamaah kita gelombang pertama lewat Jeddah, lewat Madinah, kemudian dia melewati mikat Bi'ir Ali, maka dia harus membayar dam. Nah, itu. Atau kalau tidak mau bayar dam, dia putar kembali ke tempat mikat tadi itu. Wah, tadi saya belum berihram di mikat. Kalau dia terus berjalan, maka dia bayar dam. Kalau tidak, dia kembali ke situ untuk mengambil mikat, batas tempat dan batas waktu untuk berihram. Katanya di sini fa in qaddamal ihrama 'alal miqati jaza bil ittifaq. Kalau misalnya itu dia mau berihram, berniat ihram sebelum sampai mikatnya. Jadi misalnya jamaah Indonesia yang mau ke Mekah untuk haji dan umroh, tetapi dari tanah air ini dia mau berniat ihram. Kata buku ini, boleh mereka seperti itu berniat lebih dulu sebelum sampai di mikat. Jadi misalnya turun dari rumah, nawaitul hajja wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Katanya dia dari rumahnya Matraman. Boleh. Dalam perjalanan nanti dia wajib menjaga seluruh larangan yang berhubungan dengan ihram. Ini terlalu berat. Bayangkan dari sini kita ke ke Pondok Gede dulu. Kalau misalnya seperti dulu, kita nginap di satu malam, menjaga diri, waduh repot. Karena itu maka ketika kita ingin berniat haji atau umroh, maka kita baiknya di tempat mikat itu kita harus berniat ihram untuk haji. Kalau jauh-jauh kita mengambil mikat, mengambil ihram atau berniat ihram, terlalu berat. Dalam ibadah itu salah satu prinsipnya tidak boleh berat dan memberatkan. Tidak boleh. Makanya di sebuah hadis Nabi dikatakan begini, basyiru yassiru wala tunaffiru, katanya itu. Permudahlah, jangan membuat orang lari. Jadi ceritanya begini Bapak-bapak. Di suatu saat ada sahabat dilihat oleh Rasulullah, kenapa kamu tidak ikut sholat dulu? Saya, ya Rasulullah, saya tidak kuat berdiri untuk mengikuti imam itu, terlalu panjang bacaannya. Terlalu panjang. Karena hafiz dia baca sampai orang di belakang ganti-ganti kakinya. Kalau kita yang sudah tua ini pemirsa kan ganti-ganti kaki kalau imamnya panjang bacaannya. Lalu kata Nabi, ayyukum imamun yassiru wala tunaffiru. Siapapun di antara kalian yang jadi imam, permudahlah, bacalah yang mudah, bacalah yang pendek. Wala tunaffiru, jangan membuat orang tidak mengikuti kamu, jangan membuat orang menjauhi kamu, kata Rasulullah. Nah ini Bapak Ibu, jadi tidak boleh mempersulit. Saya waktu di UN Jakarta, kira-kira beberapa tahun lalu, itu imamnya panjang sekali. Saya waktu itu wakil rektor 3. Saya sudah ganti-ganti kaki, belum selesai juga bacaannya. Ayatnya panjang, surahnya panjang dia baca. Setelah itu kata rektor saya, Pak Kamarudin Hidayat, dia tegur itu imam itu, kenapa terlalu panjang? Kita yang sudah tua ini sudah setengah mati ganti kaki, katanya gitu. Saya bilang, Dek, nanti kalau jadi imam, lihatlah kita yang sudah tua-tua ini, saya bilang gitu. Kami ini sudah setengah mati ganti-ganti kaki ini gara-gara panjang bacaan. Walaupun nanti dibaca seperti itu, tapi jangan pada saat menjadi imam. Pikirkanlah yang di belakang itu. Kenapa kata Nabi? Di belakang kalian itu ada orang yang sakit, yang tidak kuat berdiri. Ada orang yang sudah tua, yang sudah tidak kuat berdiri. Itu kata Rasulullah. Jadi tidak boleh mempersulit diri. Wa huwa afdalu indal Hanafiyah. Jauh-jauh dari tempat mikat itu seseorang berihram menurut golongan Hanafiyah itu lebih afdal. Tetapi menahannya itu menjaga. In amina iktirafil mahdurat.
jika dia mampu menjaga larangan-larangan. Jika dia mampu, itu lebih afdal. Tapi jangan mencari afdal kalau kita menjadi susah. Nah, itu. Bagaimana bisa diperbolehkannya seseorang untuk berihram di luar miqat itu? Dalilnya adalah wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji kalian dan sempurnakan umrah kalian karena Allah. Oleh ulama rupanya difahami kata atimmu itu sempurnakan, yaitu lakukanlah haji yang sempurna. Menurut ulama salah satunya adalah ihram sebelum miqat. Jadi miqat makani sebelum itu boleh. Dan miqat zamani yaitu mulai waktu untuk mengambil ihram lebih dulu daripada waktu di mana kita berada di tempat miqat, batas waktu itu boleh. Kama qala Ali bin Abi Thalib wa Ibnu Mas'ud. Juga ini dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Ibnu Mas'ud. Wali anna itmamal haji mufassaran bi, katanya itu. Kesempurnaan haji itu difahami dari ayat wa atimul hajja itu. Tetapi katanya wal masyaqqatu fihi aktsaru wa ta'zimu aufar. Katanya itu. Kenapa? Tapi kesulitannya tidak sedikit. Nah, itu dia bilang. Kesulitannya tidak sedikit, tetapi atau at-ta'zimu aufar, memuliakan Allah itu lebih banyak. Karena ketika kita talbiyah, kita membaca ketika kita ihram, itu sudah disunatkan bertalbiyah. Bertalbiyahnya di situ lebih panjang dan lebih lama daripada waktu yang disiapkan untuk miqat, batas tempat yang ditentukan tadi itu. Di sini masih ada waktu kita berapa menit ya? Atau cukup? Baik. Nah, nanti akan kita lihat lagi bagaimana miqat. Yang pertama nanti dibahas miqat mangkana muqiman di Makkah. Jadi batas waktu dan tempat untuk berihram bagi orang-orang yang ada di Mekah. Jadi orang-orang yang tinggal di Mekah itu di mana harus miqat? Tempatnya di mana? Waktunya kapan? Sedikit saya gambarkan di sini. Mangkana bi Makkah makkiyan. Barang siapa yang berada di Mekah tetapi dia sebagai penduduk Mekah, jadi orang Mekah, au afaqiyan, atau orang-orang luar Mekah yang datang ke situ. Jadi seperti kita dari Indonesia, ketika kita berada di Mekah, ketika kita mau haji, famiqatuhu fil haji al haram, maka mikatnya untuk tempat dan waktunya adalah di tanah haram Mekah. Itulah sebabnya bapak-bapak, kalau kita mau ke Arafah, itu tidak keluar kemana-mana kita. Kita di situ berihram, miqat makani kita, miqat zamani kita itu adalah di situ. Miqat makani itu adalah tempat batas untuk mulai berihram itu adalah Mekah. Waktu memulai berihram itu adalah Mekah. Jadi kita ketika itu menjadi penduduk Mekah. Mengapa? Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara ashabahu ayyuhrimu bil haji min jaufi Makkah. Karena Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berihram di pusat kota Mekah. Ketika Rasulullah melakukan ibadah haji dari Madinah, terus datang untuk melaksanakan haji yang kita sebut haji wada itu, Rasulullah memerintahkan sahabatnya, kalian berihram, mengambil miqat makani dan zamani di Mekah, tidak perlu keluar. Padahal mereka orang Madinah. Faqala hatta halla Makkah yuhilluna minha. Wa misluhu min manziluhu fil harami kharija Makkah wa nadaba ihramu fil Masjidil Haram. Kemudian orang-orang yang ada di situ,
Jadi orang-orang yang ada di dalamnya itu misalnya di Mekah ataupun orang yang keluar dari Mekah. Misalnya orang-orang yang tinggal antara Bi'ir Ali dengan Mekah, maka dia tidak perlu lagi ke Bi'ir Ali untuk mengambil miqat. Cukup di rumahnya antara Mekah dan Madinah itu ngambil. Orang di antara Yalamlam dengan Mekah tidak perlu ke Yalamlam lagi dia. Langsung dia di rumahnya itu untuk berihram. Sama dengan orang Mekah, ketika dia mau melakukan ibadah haji, maka miqatnya untuk memakai ihram, untuk berniat ihram untuk haji itu cukup di Mekah. Tetapi katanya lagi ini, wa nadaba ihramuhu fil Masjidil Haram. Lebih bagus lagi katanya kalau ihramnya di Masjidil Haram, bukan di hotel. Ini nanti kalau jemaah semua mau berihram di Masjidil Haram, itu penuhlah tuh Masjidil Haram, berdesak-desakan orang, tidak bisa. Ini Bapak Ibu sebagai bahan kajian kita pada hari ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada dua minggu berikutnya. Kita sambung dengan miqat atau batas waktu dan tempat untuk berihram bagi orang Mekah selanjutnya, dan bagaimana miqat untuk umrah bagi mereka yang ada di Mekah itu. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup sekian pengajian kita pada hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Cukup jelas. Baik, terima kasih. Saya kira sekian, cukup sekian pada hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.